beri manfaat kepada kaum mukminin. Orang mukmin yang akan ketika diingatkan dia teringat. Lahum khanin, terisak mereka mendengarkan akhirat. Di antara salaf ada di antara mereka yang bersumpah untuk tidak tertawa selama-lamanya sampai mereka tahu di mana posisi mereka di surga atau di neraka. Di antara mereka adalah Humamah Ad-Dawsi, Rabi' bin Kharash, Rabi'i bin Kharash, Aslam Al-Ijli, Wahib bin Ward. Dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama tafsir yang sangat masyhur, dan dia adalah Sayyidut Tabi'in. Dikatakan kepadanya, balaghani annaka lam tadhhak. Wahai Sa'id, aku mendengar bahwa engkau tidak pernah tertawa di dalam kehidupanmu. Maka dijawab oleh Sa'id, kaifa adhhak wa jahannam qad su'irat wal aghlalu qad nusibat waz zabaniyatu qad uiddat. Apa kata Sa'id bin Jubair, bagaimana aku akan tertawa sedangkan neraka Jahannam telah mulai dibakar dan belenggu-belenggunya telah mulai dipasang dan para malaikat zabaniyah telah mulai disiapkan dan dihadirkan. Rasulullah SAW ketika mengucapkan hadis riwayat Anas ini, Jibril ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, wahai Jibril, sifliya Jahannam, wahai Jibril, sifati saya neraka Jahannam, bagaimana apinya? Maka dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, narun uqida alfa amin hatta biyaddat, sungguhnya api yang dibakar 1000 tahun sampai memutih. Wa uqida alfa amin hatta ihmarrat, kemudian dibakar 1000 tahun sampai memerah. Wa uqida alfa amin hatta swaddat, kemudian dibakar 1000 tahun lagi sampai menghitam. Fahiya sauda'u muslimah, sungguhnya api tersebut gelap, hitam legam. Di dalam hadis yang kita bacakan di dalam akhir tadi, Rasulullah SAW mengatakan ketika duduk bersama sahabatnya di Madinah, lihat, ini kejadian di dunia, terdengar ledakan, terdengar dentuman, semuanya terkejut. Lihat bagaimana pengajian Rasulullah SAW sesuai dengan hakikatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian dengarkah suara dentuman tadi? Ya, kami mendengarnya. Kami mendengarnya. Tahukah kalian apa yang bunyi tersebut? Maka semua sahabat mengatakan, Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, batu besar yang 70 tahun yang lampau dibuang ke atas neraka Jahannam, jatuh ke bawah, baru 70 tahun baru jatuh sampai Allahu Akbar. 70 tahun neraka Jahannam yang begitu luas dijatuhkan ke dalamnya batu besar dengan kekuatan yang besar dan cepat. Itu pun membutuhkan waktu 70 tahun. Bayangkan seorang hamba ketika telah dihinakan oleh Allah Azza wa Jal, telah diluluh lantakkan semua yang dia perbuat, maksiat yang dia lakukan, kemudian dia tertunduk, kemudian malaikat menjatuhkannya ke dalam api neraka. Jatuh. Kemudian berbenturan badannya, kepalanya di setiap tingkat dari tingkat neraka sampai berada di neraka Jahannam. Sampai berada di neraka Jahannam. Allah. Terjun. Adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau diam. Ketika semua sahabatnya berbicara, ketika sudah letih mereka berbicara, berkata mereka kepada Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau diam? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kuntu mufakkiran fi ahli jannah, kaifa yatazawaruna fiha, wa fi ahli nar, kaifa yastarikhuna fiha. Kenapa engkau diam wahai Amirul Mukminin? Engkau khalifah, marilah kita berbicara. Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, detik ini saya baru berpikir
tentang penduduk surga, bagaimana mereka saling berziarah. Lebih 30 meter. Dan saya berpikir hari ini, bagaimana penduduk neraka, bagaimana mereka berteriak. Kemudian menangislah Umar bin Abdul Aziz. Rusaklah majlis, rusak majlis karena tangisnya Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan oleh salaf, sesungguhnya banyak di antara para tabi'in yang menangis karena takut akan neraka dan berharap akan surga, sedangkan kepalanya dengan kepala istrinya di atas satu bantal. Sudah sampai pada tingkat seperti itu. Sudah sampai pada tingkat ketakwaan yang sangat luar biasa. Lebih 30 meter. Jika kita mungkin terlampau berkhayal, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkat yang seperti itu. Yang perlu kita tanyakan diri, pernahkah satu dalam kehidupan kita merasakan diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita matikan lampu ketika hendak tidur, kemudian kita tutup dengan selimut, seakan-akan kita berada di dalam neraka jahanam, terkungkung tidak bisa keluar, dinginnya bagai dinginnya zamharir jahanam, atau panasnya bagaikan panas neraka jahanam. Kemudian menetes satu air mata yang kita berharap dengan tetesan air mata tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan azab api neraka. Rasulullah SAW mengatakan, la tamussan nar ainun bakat min khasyatillah. Tidak akan basuh neraka satu mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah luluh hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim tentang azab neraka atau azab tentang kenikmatan surga? Mendengar azab neraka akan kita berlindung kepadanya, mendengar nikmat surga dan kita berharap bertemu dengannya. Hanya sekali menangis agar kita merasakan nikmat hidup dalam 60 tahun sekali itu saja. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab neraka, kemudian kita terseduh-seduh menangis karena takut kepadanya, berharap kita mendapatkan di dalam detik-detik itu kebahagiaan hidup? Sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla, belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Hati yang begitu kasat, begitu tebal, yang begitu tertutup adalah hati yang sangat merana. Hati yang telah terbelenggu, harus diupayakan untuk mencari obat untuk bisa mengobati hati yang seperti itu. Hati yang sulit menerima hidayah dan kebenaran, hati yang sulit disyarahkan kepadanya Islam, hati yang sulit diterangkan kepadanya hukum kebenaran Allah Azza wa Jalla. Untuk pertama kali seorang hamba hendak mempelajari Islam, memperbaiki hatinya. Tidak baik seorang mempelajari din hatinya keras. Hati-hati orang Yahudi, hati-hati orang Nasrani keras. Aqalu qulubuna ghul. Mereka berkata, hati kami benar-benar tertutup. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya antum tanya tentang dalamnya neraka jahanam, 30 meter, maka telah diterangkan 70 tahun. Telah diterangkan 70 tahun. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min hakimin, dari Rasulullah SAW bersabda, ma min hakimin yahkumu bainan nas illa yuhbasu yawmal qiyamah. Tidaklah seorang pemimpin yang berhukum antara manusia kecuali dia diletakkan nanti di hari kiamat. Wa malikun akhidun biqafah, dan malaikat mengambil bajunya. Di ketinggian 30 meter. Ala jahannam, di neraka jahannam, pas di tepinya. Tsumma yarfa'u ra'sahu ila Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat tersebut melihat Allah Azza wa Jalla, apa yang hendak diperintahkan kepada hakim pemimpin umat ini.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada malaikat tersebut, ya malaikati alqihi, wahai malaikatku, buang dia ke neraka jahanam. Maka dia terjatuh selama 40 tahun baru sampai ke tangkai, baru sampai ke dasarnya. Subhanallah. Hakim yang membuat Abu Dzar ditolak oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin umat, 30 meter. untuk mengurusi satu atau dua orang dari badan kaum muslimin. Ya Abu Dzar, innaka rajulun dhaif, sungguhnya engkau adalah laki-laki yang lemah. Sesungguhnya kepemimpinan adalah penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Ya Abu Dzar, ini yang membuat Umar bin Abdul Aziz terdiam setelah subuh, mengalir air matanya karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Pada kajian yang lalu berkata istrinya Fatimah, "Hai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau Amirul Mukminin, engkau orang yang subhanallah. Apa yang membuat engkau menangis?" Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Ya Fatimah, bagaimana aku tidak menangis jika seandainya aku bayangkan seseorang yang lapar, si fakir yang miskin, si janda yang melarat, orang yang sengsara yang tidak mempunyai uang, si sakit yang mengeluh, semuanya nanti disusun rapat menghadapku semuanya. Dan pembela mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar dihadapkan, wahai Fatimah, di hadapan ribuan orang yang sedang miskin, yang sedang fakir, yang sedang sakit, yang sedang mengeluh, yang sedang melenguh. 30 meter. Lebih 30 meter. Dan yang akan berbicara adalah Rasulullah SAW akan umatnya. Apa engkau tidak mengasihi diriku, wahai Fatimah, suamimu, ketika hujjahnya tidak kuat melawan hujjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika tergelincir jawabannya atas pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 meter. maka dia akan tergelincir di neraka jahanam. Mana orang yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, wallahi, demi Allah, jika seandainya hilang satu ekor kambing di sungai Furat, maka Umar akan ditanyakan tentang permasalahan itu. 30 meter. Satu ekor kambing, wahai pemimpin-pemimpin, akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jal sebelum anda dipertanyakan akan perbuatan anda, akan perbuatan keluarga anda, akan harta yang engkau ambil tanpa hak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ekor kambing. Bagaimana dengan ribuan antrian manusia? Bagaimana pembuangan waktu yang luar biasa yang dibuat sedemikian rupa oleh mereka-mereka yang tidak beradab dan tidak berakhlak, yang tidak beragama. Bagaimana perkara-perkara yang tidak terselesaikan kecuali dengan sogokan dan uang. Subhanallahul azim. Rp1 yang mereka lalaikan masyarakat dari kaum muslimin akan mereka rasakan ribuan bahkan abad akan mereka rasakan. Labithina fiha ahqaba. Mereka berdiri di dalam neraka atau di padang mahsyar selama berabad-abad. Berdiri selama berabad-abad hanya untuk mempertahankan Rp1 dengan Rp2. Alangkah merananya bagi orang yang telah mengerti tentang kehidupan akhirat, kemudian dia tidak bisa menghindari dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Di ketinggian 30 meter. Lebih 30 meter. Jika seandainya antum tanya tentang pintu neraka jahanam, maka pintunya 7. Sesungguhnya pintu neraka jahanam 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka jahanam mempunyai 7 pintu. 7 pintu. Dan pintunya sebelum dimasuki oleh penduduk neraka terkunci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alaihim narum mu'sadah. Atas mereka api yang tertutup karena ditutup. Lebih 30 meter. Di dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam adalah janji pertemuan, tempat pertemuan mereka semua.
neraka jahanam pertemuan. 30 meter. Sebagaimana bagi seorang mukmin telaga Kautsar adalah pertemuan. La yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Wahai Muhammad, jangan engkau tertipu, jangan engkau bersedih dengan berbolak-baliknya orang kufar dari negeri ke negeri. Dari nikmat yang aku berikan kepada mereka. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kehidupan yang sementara. Kemudian tempat mereka adalah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat. Neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat. Mata'un qalilun